Hai guys, jumpa lagi dengan sharing bareng Natalia. Setelah kita pernah membahas tentang teori upload 40 video pada video ini, muncul nih pertanyaan, Kak, aku udah upload 40 video tapi belum ada yang taking off. Aku sudah upload 40 video tapi belum ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin saja hal yang satu ini belum kita lakukan. Apakah itu? Yaitu tentang konsistensi metadata. Konsistensi metadata ini apa ya? Saya akan bacakan tentang penjelasan konsistensi metadata. Simak penjelasannya. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Bingung kan dengan penjelasannya? Saya juga bingung kalau hanya membaca seperti ini. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file atau data itu nantinya dalam suatu basis data. Namanya juga teori, pasti beribad. Cara praktisnya adalah seperti ini. Dalam metadata YouTube, itu ada 4 meta yang harus kita perhatikan. Meta keyword, meta hashtag, meta tag, dan meta deskripsi. 4 hal ini adalah hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah channel YouTube. Kita akan bahas satu persatu. Jadi 4 hal tadi, keyword channel, meta tag, hashtag, dan meta deskripsi, 4 hal ini harus mirip atau sesuai. Semakin mirip 4 hal ini satu sama lain, maka channel kita atau video pada channel kita akan semakin sering direkomendasikan ketika ada penonton yang mencari tentang suatu video di YouTube yang jelasnya yang berkaitan dengan channel kita. Yang pertama, kita akan melihat tentang keyword channel. Keyword channel ini bisa kita lihat dengan membuka YouTube Studio pada aplikasi Chrome atau laptop boleh, handphone juga boleh. Nah, pada aplikasi atau yang disebut dengan YouTube Dashboard ini ada pada menu setelan. Menu setelan kemudian kita masuk di bagian channel. Di bagian channel ini akan ada di bagian info dasar. Nah, di info dasar ada kata kunci. Kata kunci ini adalah kata kunci yang berkaitan dengan channel kita. Misalnya, untuk channel saya ini, saya akan membahas tentang informasi obat dan sebagainya. Maka pada keyword channel akan saya tulis atau saya cantumkan tentang informasi obat, tips kesehatan, informasi kesehatan, obat kolesterol, obat hipertensi, obat jerawat, obat tukak lambung, obat ambeien, obat pilek, obat alergi, obat keputihan, ataupun yang mungkin bisa lebih banyak lagi tergantung dari jenis niche-nya kita atau tergantung dengan topik yang akan kita bahas pada channel kita. Nah, setelah keyword channel kita tentukan, maka kita harus membahas atau kita harus mengupload konten atau video yang memang berkaitan dengan keyword channel itu sendiri. Yang kedua, kita akan bahas tentang meta tag, hashtag, dan meta deskripsi, karena 3 hal ini adalah hal yang berkaitan atau ada pada setiap video yang akan kita upload. Seringkali ketika kita upload sebuah video, kita mengabaikan hal ini. Kita mengabaikan untuk tidak mengisi hashtag, tidak mengisi meta tag, ataupun tidak mengisi deskripsi. Kita hanya mengisi pada bagian judul saja. Ternyata hal ini itu adalah suatu kesalahan yang fatal kita lakukan ketika kita ingin video kita atau channel kita direkomendasikan oleh YouTube. Sebaiknya 3 hal tadi, meta tag, hashtag, ataupun meta deskripsi harus kita isi dan harus bersesuaian atau sesuai dengan keyword channel ataupun judul yang kita pasang untuk video itu. Maka ketika 4 hal ini yang bersesuaian, video kita akan mudah ditemukan ketika orang atau penonton mencari kata kunci yang berkaitan dengan video kita.
saya akan memberikan contoh secara langsung. Saya akan memberikan contoh pada salah satu video. Video saya ini adalah salah satu yang mengalami taking off secara organik. Pada video ini saya memberikan judul Krim Flek Hitam VitaQueen, dosis, cara penggunaan, dan efek samping. Ketika saya memilih judul ini, maka judul ini harus saya cantumkan pada deskripsi ataupun pada tag, ataupun harus tertera sedikit pada hashtag. Jadi untuk judul video ini saya memberikan hashtag informasi obat flek hitam VitaQueen yang memang ada pada judul. Sedangkan untuk judulnya itu sendiri harus tercantum pada deskripsi. Nah, seperti ini. Ini adalah tentang judul video. Pada video ini judulnya Krim Flek Hitam VitaQueen, dosis, cara penggunaan, dan efek samping. Maka pada bagian deskripsi saya akan berusaha mencantumkan judul ini. Nah, seperti ini. Pada video ini akan diberikan penjelasan tentang dosis VitaQueen, cara penggunaan, dan efek samping VitaQueen. Nah, selanjutnya adalah meta tag. Meta tag. Pada meta tag ini kita harus mencantumkan semua hal atau semua hal yang kita cantumkan pada judul dan deskripsi. Sebagai contoh, pada judul ada kata flek hitam VitaQueen, maka pada meta tag juga harus ada tentang hal itu. Begitu pula dengan potongan-potongan kata yang kita gunakan, potongan-potongan kalimat yang kita gunakan pada deskripsi, itu sebaiknya kita cantumkan pada tag atau pada meta tag tadi. Ketika 5 hal tadi, keyword channel, judul, meta tag, meta deskripsi, dan hashtag berkaitan satu sama lain atau semakin mirip satu sama lain, maka video kita juga akan makin atau ada peluang direkomendasikan oleh YouTube ketika ada seseorang atau seorang penonton mencari kata kunci tertentu yang berkaitan dengan video kita pada pencarian YouTube. Dengan kata lain, melalui sumber traffic penelusuran YouTube, video kita bisa direkomendasikan. Jadi teman-teman, yang menentukan kesuksesan channel kita adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk konsisten.